Dikafirkan semua yang terlibat di dalam dua pasukan tadi. Semuanya kafir, kata Khawarij. Mengapa? Karena berhukum tidak dengan hukum Allah. Mereka bawa Qur'annya di atas pedang-pedangnya begini, sambil berkata, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah hukum ini kecuali milik Allah. Siapa yang berhukum dengan selain Allah maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ikhwan fillah azakumullah. Dan mereka merencanakan pembunuhan. Bunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Muawiyah, dan membunuh yang lainnya. Subhanallah, yang bertugas membunuh Muawiyah tidak berhasil membunuhnya, hanya melukai saja. Tetapi yang membunuh Ali bin Abi Thalib berhasil. Qadarullah, Allah inginkan Ali bin Abi Thalib terbunuh syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Semakin besar fitnahnya, semakin mengerikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebelum Ali terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, Ali sudah berkata, "Wahai Ibn Abbas, pergi ke mereka, nasihati mereka." Maka Ibn Abbas datang ke perkampungan Khawarij. Sampai di perkampungan mereka dalam keadaan memakai baju yang bagus, jubah yang bagus. Maka Khawarij bertanya, "Wahai anak paman Rasulullah, duhai apa yang membawamu kemari? Apa gerangan yang membawamu kemari dengan baju seperti itu, dengan baju yang bagus?" Dijawab, "Ana ingin berbicara dengan kalian." Ahlan wa sahlan, dikumpulkan mereka, berbicaralah. Pertanyaan pertama dari Ibn Abbas, apakah ada di antara kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Diam mereka, karena tidak ada. Semua pengikut Khawarij tidak ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah ada di antara kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak ada di antara kami. Taib, ketahuilah, aku datang diutus oleh para sahabat Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang tahu kapan ayat itu turun, di mana turunnya, apa sebab turunnya, dan apa kata Rasulullah tentang ayat itu. Maka kami lebih tahu dari kalian. Dengarkan nasihat kami. Bukankah ini ngajak kepada salaf? Kami para sahabat lebih tahu dari kalian. Kami tahu ayat itu kapan turunnya, di mana turunnya, dan apa asbabun nuzulnya, apa sebab turunnya, dan kami tahu apa ucapan Rasulullah tentangnya. Ayat yang kalian baca, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun," itu adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Orang yang menyelisih hukum Allah berdosa, bukan berarti keluar dari Islam. Itu satu. Yang kedua, mengapa engkau mengatakan mengambil penengah tidak boleh, mengambil orang yang menghakimi tidak boleh, padahal kami para sahabat menghadiri perang Khandaq dan kami menghukumi Bani Quraidah Yahudi, dan kemudian Yahudi tadi berkata, para pengkhianat ini, kami ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Nabi setuju. Dan Nabi panggil, mengutus seseorang untuk memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Setelah dipanggil, "Wahai Sa'ad, mereka ingin dihukumi olehmu." Maka kata Sa'ad, "Pisahkan," dalam keadaan sedang sakit, setelah itu meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, "pisahkan laki dan perempuan." Dipisahkan. Kemudian berbicara pada laki-laki, "Pisahkan yang dewasa dan anak-anak." Waktu itu dipiksanya, bulu kemaluannya yang sudah tumbuh dianggap dewasa. Setelah selesai, pria dewasa bunuh semuanya. Pengkhianat-pengkhianat ini. Ikhwan fillah azza-wajalla, apa kata Rasulullah SAW? "Engkau wahai Sa'ad menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan min fauqi sab'i samawat,
Atau kama qala sallallahu. Yani engkau menghukumi dengan hukum Allah, tepat sekali hukummu. Artinya hakim, boleh adanya hakim asal dia beristihad, bersungguh-sungguh untuk mencocoki dalil. Bersungguh-sungguh untuk mencocoki dalil. Idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajrani wa idza ijtahadal hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim beristihad kemudian benar, dapat 2 pahala. Kalau beristihad kemudian salah, dapat 1 pahala. Artinya apa? Boleh adanya hakim penengah yang beristihad untuk menghakimi seadil-adilnya. Istihadnya kalau benar dapat 2, kalau istihadnya salah dapat 1. Ajabna? Kita jawab? Jawab. Yang ketiga, kata Khawarij, kenapa kalian memerangi sesama muslimin tetapi tidak menawan tawanan-tawanannya? Mengapa kalian tidak merampas hartanya sebagai ghanimah? Maksudnya ketika perang Siffin tadi. Padahal yang memicunya mereka juga, kaum Khawarij. Dijawab, bagaimana pendapat kalian kalau tawanannya itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Kamu mau menawannya sebagai budak? Mereka juga bungkam, gak bisa menjawab. Apalagi protes kalian? Satu lagi, bagaimana kok ketika berdua mau didamaikan, Ali disuruh untuk melepaskan jabatan Amirul Mukmininnya, sebagaimana Muawiyah juga suruh melepaskan jabatannya. Kalau dia dicoret dari kata Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin, katanya Khawarij. Kalau dicoret kata Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Dijawab lagi oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib jawaban itu. Kami hadir ketika perjanjian Hudaybiyah, dan Ali bin Abi Thalib penulisnya yang menuliskan perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Tufail ibn Amr. Tufail ibn Amr waktu itu masih kafir, berkata, tidak bisa, hapus itu kata Rasulullah. Maka kata Tufail, kalau aku tahu dia Rasulullah, nggak perlu perjanjian ini. Perjanjian ini karena kami tidak percaya dia Rasulullah. Hapus perjanjian dari Muhammad bin Abdullah dengan Tufail ibn Amr sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, hapus. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi demi Allah aku enggak akan menghapusnya. Karena sudah membawa nama Allah, maka Rasulullah SAW sendiri yang menghapusnya. Mana tulisannya? Dan aku yang menghapusnya. Dihapus Rasulullah SAW. Ya Khawarij, kata Ibn Abbas, apakah ketika dihapus tulisan Rasulullah berarti beliau bukan Nabi, bukan Rasul? Bungkam lagi mereka. Dijawab satu persatu, dijawab. Tapi prinsip pertamanya, sebelum dibangun hujjah-hujjah di atasnya, apa? Apakah kalian itu pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak. Kami para sahabat memiliki keistimewaan, tahu kapan ayat turun, kapan, di mana turunnya, apa ucapan Rasulullah SAW, apa sebab turunnya. Maka kami lebih tahu dari kalian. Kembalilah kepada salaf, itu maknanya. Dan ini barakallahu fikum, sejak para sahabat sudah ada dakwah salafiyah, sudah ada ajakan kepada salaf, ajakan untuk kembali kepada para sahabat, kembali kepada pemahaman para sahabat.